Jaran Kepang, jarang-jarang kepanggihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sugeng siang estetik people. Kali ini kita masih barengan di acara Jaran Kepang, jarang-jarang pepanggian. Ketemu lagi dengan saya Diajeng Dita dari Dimas Diajeng Kabupaten Bantul. Dan seperti biasa di depan saya sudah ada produk UMKM. Dan UMKM-nya kali ini itu berupa produk makanan Lekker Holland yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan Dutch Butter Cake. Nah, ini cita rasanya asli dan kemudian teksturnya antara cake dan juga kue kering. Perpaduan rasa manis dan juga butternya sangat terasa sekali dengan topping almond dan juga kismis. Kemudian kedainya ini adalah namanya Kedai Roti Ko yang beralamatkan di Koden, Trirenggo, Bantul. Dengan harga untuk lekernya itu adalah Rp55.000. Kemudian untuk molten browniesnya itu harganya Rp80.000. Nah, kemudian di Kedai Rotiko ini juga menyediakan berbagai macam menu makanan berat. Ada mie Jowo, kemudian ada potato, kemudian juga menu khas chicken. Dan juga pastinya sangat lezat sekali dengan resep creamy sauce yang sangat menggoda. Nah, kemudian bukanya Kedai Rotiko ini adalah di hari Selasa sampai dengan Minggu dan buka pada pukul 17.00 sampai dengan 20.00 selama PPKM berlangsung. Kemudian untuk hari Seninnya tutup ya. Dan kemudian rekan-rekan estetik people kalau misalkan pengen bisa banget memesan dan silahkan untuk order bisa langsung hubungi via WA 0812 8560 669. Oke, nah kali ini ada yang sedikit berbeda nih ya estetik people ya. Karena kalau dari kemarin gitu kan ya itu Dita di sini ditemanin oleh teman-teman dari Dimas Diajeng Kulon Progo, dari Sleman, dari Gunung Kidul, dari kota Yogyakarta. Nah, saat ini ada Dimas Diajeng Pusat ya. Jadi Dimas Diajeng Pusat dari daerah istimewa Yogyakarta dan tentunya luar biasa sekali. Sudah bersama Dita di sini ada Diajeng Erina. Selamat siang. Selamat siang. Kemudian juga ada Dimas Daniel. Dimas Daniel sugeng siang. Sugeng siang, Mbak. Oke, sugeng siang. Dan kali ini juga tidak lupa Dita sudah mengenakan busana dari desainer kita Mas Aditya Pangestika. Terima kasih banyak atas dukungan busananya. Kali ini bisa saya kenakan dan kayaknya nggak kalah ini ya sama mereka. Oke, baik. Nah, Dimas Daniel dan juga Diajeng Erina ini merupakan Dimas Diajeng daerah istimewa Yogyakarta ya. Dimas dan juga Diajeng terpilih di tahun 2018 gitu ya. Alhamdulillah lumayan jalannya mereka lumayan panjang gitu ya. Sampai sekarang sampai dengan tahun 2021 ini mereka masih benar-benar menyempatkan waktunya ya untuk berjuang sama-sama berjuang dengan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta di era pandemi seperti ini. Nah, kali ini Dita akan ngobrol bareng Diajeng Erina dan juga Dimas Daniel mengenai kiprah Dimas Diajeng daerah istimewa Yogyakarta di masyarakat daerah istimewa Yogyakarta gitu. Nah, langsung aja deh nih ya tentang pertanyaan yang pertama mengenai 2 tahun yang lalu Dimas Daniel dan juga Diajeng Erina kan sempat mewakili daerah istimewa Yogyakarta dalam ajang pemilihan Duta Wisata Indonesia. Nah, kira-kira advokasi apa sih yang Dimas Daniel bawa dan juga Diajeng Erina bawa dalam pemilihan Duta Wisata Indonesia tersebut gitu. Kira-kira memperkenalkan apa sih di sana dari daerah istimewa Yogyakarta ini gitu. Monggo silahkan. Belum lupa kan ya pengalamannya ya? Belum kan ya? Rada ingat-ingat dulu. Pertanyaan tes. Kalau dulu, aku jawab dulu ya. Oke, boleh. Jadi kalau di Duta Wisata Indonesia itu mungkin sedikit berbeda dengan pemilihan kompetisi pageant lain. Mungkin kalau kompetisi pageant lain itu ada yang semacam
quote unquote diwajibkan memiliki program advokasi. Nah di DWI sendiri itu waktu itu tidak semacam diwajibkan, tapi dikembalikan ke duta daerah masing-masing tanggung jawabnya. Nah saat itu yang jadi kami tidak secara formal membawa program, tapi saat itu kami mempresentasikan tentang potensi wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Waktu itu juga kami mengenalkan tentang desa wisata di DIY yang sudah menang penghargaan, tari khas dari setiap kabupaten kota, budaya-budaya di setiap kabupaten kota, tempat wisata yang kira-kira potensial terutama dibawa ke internasional seperti itu. Terus kami juga ada unjuk bakat juga, kami juga bikin tarian. Nah untuk programnya sendiri waktu itu karena memang saat itu banyak lagi booming tempat wisata instagramable, jadi kami banyak ceritanya spot-spot ini yang kira-kira bagus untuk dipublish sosial media gitu. Kemudian kami juga ada cerita-cerita juga sama daerah-daerah lain, kira-kira gimana sih supaya kita bisa membuat wisatawan itu menjadi wisatawan yang bijak dan bertanggung jawab kalau berkunjung ke suatu tempat wisata, karena itu kan yang paling penting. Iya benar sekali. Iya jadi itu sih, kami ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman dari daerah lain supaya nantinya kita itu bisa di setiap social media platform yang kita punya itu kita harus mengkampanyekan turis bijak berwisata. Jadi tidak boleh meninggalkan jejak sampah, tidak boleh merusak benda-benda di tempat wisata tersebut dan sebagainya gitu sih. Oke, dari Mas Daniel? Oke, intinya sama, cuman mungkin tak tambahin sedikit. Jadi ketika ada di DWI Duta Wisata Indonesia, sebenarnya ketika kita berkompetisi nggak full kompetisi ya, karena apa yang kita bawa dari setiap provinsi masing-masing itu beda-beda. Jadi ketika yang Kalimantan bawa kebudayaannya apa, beserta mereka punya potensi objek wisata apa, kemudian yang dari Bali bawa apa sendiri, yang dari Papua bawa apa sendiri, dan di situ tuh memang kita bener-bener saling ngenalin satu sama lain gitu. Kita coba bertukar informasi tentang apa yang sehari ini sedang menarik di Yogyakarta. Kenapa teman-teman dari luar Yogyakarta tuh harus mengunjungi Yogyakarta? Harus datang gitu ya ke Jogja. Apa yang menarik di Yogyakarta, dan kemudian kita juga terutama karena kita di Jogja juga ada di Mas Diajeng, jadi kita juga tawarkan untuk ketika datang ke Jogja dan bingung mau kemana, jangan lupa kita punya saudara nih di Jogja. Kontak aja di Mas Diajeng, nanti kita bisa kasih referensi, kita bisa ajak dampingi teman-teman untuk ke Jogja. Siap merangkap jadi tour guide berarti ya. Nah ini kan kalau misalkan ngobrol sama Dimas Daniel dan juga Diajeng Erina, ini kalau misalkan berdasarkan usia menjabatnya kan sudah lumayan banget dong ya, ini udah jangan ditanya lagi gitu kan ya. Nah kira-kira menurut Dimas Daniel dan juga Diajeng Erina, apa sih makna Dimas Diajeng gitu ya, Dimas Diajeng DIY dalam kehidupan Dimas Daniel dan juga Diajeng Erina, mungkin membawa suatu perubahan yang mungkin sangat signifikan, mungkin ya banyak ilmu yang bisa sangat dikembangkan gitu kan ya, terus menerus begitu, atau seperti apa mungkin? Siapa? Pingsut, masa Yoyo udah ada Pingsut sih gitu. Aku dulu nanti. Oke. Kalau makna dari Dimas Diajeng bagi kehidupan pribadi ya, karena mungkin ketika satu orang dengan yang lain beda. Terutama saya ada di lini yang hari ini memang banyak usaha, bisnis dan lain sebagainya, dan itu tidak jauh dari pariwisata yang ada di Jogja. Artinya potensi pariwisata yang ada di Jogja yang bisa dikembangin, kemudian mendatangkan traffic wisatawan, disitulah banyak mengubah hidup saya. Ketika pandemi ini membuat Yogyakarta juga harus kehilangan wisatawannya untuk sementara waktu, maka itu juga akan berdampak. Nah, efeknya Dimas Diajeng ini membawa saya untuk mengetahui potensi-potensi wisata yang ada di Jogja, kemudian juga bisa kemudian ambil peluang dari situ, ambil peran untuk Jogja lewat pariwisata dan juga sektor bisnisnya gitu. Benar sekali ini, karena kalau dari Dimas Daniel sendiri, tadi sih habis cerita juga ya sebelum kita mulai, ternyata Dimas Daniel juga habis membuka kopi ya. Coffee shop di mana Mas? Di Seturan ya, namanya apa? Carol Coffee. Boleh pakai mic-nya dong, Carol Coffee ya. Siapa tahu untuk Carol Aesthetic People. Coffee by Mriki Niki. Carol Coffee by Mriki Niki. Mriki Niki. Kalau yang Mriki Niki di
Merikini-kininya di Wonosari. Oke, di Gunung Kidul ya, di Wonosari. Ya, Pokoknya untuk estetik people ya kan, siapa tahu pengen ngopi-ngopi santuy gitu kan ya. Boleh. Nah nanti di situ bakal ketemu sama Dimas DIY terpilih ya. Siang sebentar lagi lengser dan digantikan sama teman-teman yang Harapannya sih keren-keren ini. begitu ya. Iya. Oke. Nah mungkin kalau dari Diajeng Erina sendiri bagaimana makna Dimas Diajeng gitu? Makna Dimas Diajeng bagi aku yang pertama, di situ kita bisa semua Dimas Diajeng itu menemukan tempat belajar yang kita tuh bisa belajar bukan hanya dari satu arah, tapi kita bisa belajar dari manapun. Kita belajar dari teman-teman, kita belajar dari kesalahan kita sendiri yang kita buat selama ikut Dimas Diajeng. Kita belajar dari ketemu orang-orang baru selama kita ngerjain tugas atau ditugaskan di tugas-tugas Dimas Diajeng. Kita juga belajar dari setiap tanggung jawab yang kita punya waktu kita bikin program-program atau mungkin seperti ini ya contohnya, jadi banyak belajar kan. Itu sih satu hal yang kita dapat waktu selama ikut Dimas Diajeng. Dan dari proses belajar itu bukan kalau flashback dikit ya 3 tahun itu bukan jadi kayak merasa aku udah hebat nih udah 3 tahun menjabat, tapi itu jadi kayak merasa banyak kurangnya gitu, kayak aku nih harus lebih banyak belajar lagi nih, karena semakin banyak kita ketemu orang, semakin kita kayak tahu kita udah jalanin ini itu, jadi kayak merasa ini tuh sebetulnya Dimas Diajeng itu bener-bener semacam kayak baru pintu lah, bukan kayak tujuan akhir gitu. Waktu dulu mungkin kalau kita kuliah gitu, kepikirannya wah keren banget ya Dimas Diajeng, itu adalah tujuanku gitu, tujuan tertinggi misal. Tapi begitu kita masuk Dimas Diajeng, memang itu adalah baru awal banget kayak gitu, ke kehidupan yang lebih luas lagi kayak gitu. Kalau misalkan setuju. Daniel, dia banyak sebagai creative planner, bikin bisnis itu tuh juga satu hal kontribusi besar yang dia bikin di daerah Istimewa Yogyakarta kan. Kalau aku lebih banyak di jalur akademisi, kemudian aku juga kerja juga, dan itu hal-hal yang skill yang aku pakai akhirnya di dunia akademik ataupun di pekerjaan itu juga banyak yang aku dapat waktu di Dimas Diajeng, cara ngomong dengan orang, cara handle masalah seperti itu. Jadi semacam suatu proses pendewasaan juga sih. Luar biasa sih, keren banget tapi ini karena dari Dita sendiri sih juga walaupun hanya baru sebentar gitu ya di Dimas Diajeng Bantul pun ternyata juga masih banyak kurangnya. Ternyata aku belum bisa seperti mereka yang udah seperti ini kayak gitu. Jadi itu menjadi sebuah pembelajaran banget sih, dan juga mungkin bisa bertemu dengan orang-orang hebat ya seperti Dimas Daniel dan juga Mbak Diajeng Erina gitu kan ya. Jadi harus Dimas dan Diajeng kayaknya kalau di sini ya. Dan bentar lagi pernah. Amin, aku ikut doain ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin kontribusi apa yang mungkin pernah menjadi pengalaman yang sangat istimewa bagi Dimas Daniel dan juga Diajeng Erina dalam bekerja di bidang kemanusiaan mungkin atau kebudayaan gitu semasa menjabat menjadi Dimas dan juga Diajeng Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin ada kesannya di situ, waktu ini gitu. Ada nggak kira-kira? Atau mungkin saking lamanya udah lupa juga. Pribadi juga tidak apa-apa gitu, atau mungkin atas nama Dimas Diajeng juga boleh gitu. Kira-kira apa sih yang sudah dilakukan kemarin mungkin sama teman-teman kayak gitu? Sombong gak sih? Mumpung ada ajangnya untuk sombong loh. Aduh. Oke. Gimana nih? Siapa dulu nih? Oke, Dimas Daniel dulu. Karena Dimas Diajeng kalau yang ada di DIY di provinsi itu kita itu ada di bawahnya bidang SDM. Oke, di Dinas Pariwisata ya. Pariwisata di bagian SDM. Nah, agendanya dinas di bagian SDM itu biasanya tentang pengembangan di beberapa destinasi wisata, kayak misalnya pelatihan untuk Pok Darwis dan lain sebagainya. Nah, beberapa kali teman-teman Dimas Diajeng juga terlibat di dalamnya. Jadi terutama ketika mengusulkan apa isu yang mau diangkat, apa yang mau dibahas di tahun berikutnya, biasanya teman-teman Dimas Diajeng dilibatkan untuk kita yang tahu misalnya nih saya pribadi ada beberapa destinasi di Gunung Kidul, kemudian kenal beberapa Pok Darwisnya di sana, kemudian tanya ke Pok Darwisnya, Mas kira-kira kalau pelatihan besok teman-teman yang di sini tuh kurangnya bagian apa sih gitu. Nah ada yang
minta pelatihan tentang manajemen resiko. Jadi ketika misalnya nih di objek wisata kan ada beberapa resiko. Nah, manajemen resikonya itu seperti apa dan beberapa isu yang lain. Jadi biasanya kita memfasilitasi nih dari teman-teman Pokdarwis, dari teman-teman objek wisata untuk menyampaikan itu ke dinas dan kita juga ikut terlibat di dalamnya. Oke, menjadi lebih ke arah fasilitatornya ya Dimas Daniel ya. Maksudnya seperti pendampingan begitu untuk pelaku-pelaku pariwisata begitu ya. Kalau pendampingan full kita enggak sih. Belum sih ya. Maksudnya enggak sampai yang kita tiap hari datang ke sana, enggak. Cuman biasanya kan kita juga membina relasi juga dengan beberapa teman-teman yang ada di objek wisata, Pokdarwis dan lain sebagainya. Nah, itu yang keresahan-keresahan dari Pokdarwis itu yang kita sampaikan ke dinas karena kita punya akses. Oke, begitu. Jadi intinya wadahnya ya, wadah pertama dari Pokdarwis sebelum nanti sampai ke dinas pariwisata gitu ya. Iya. Oke, nah kalau dari Diajeng Erina sendiri? Kalau kontribusi, kalau yang dari Dimas Diajeng tadi udah dijelaskan juga ya sama Dimas Daniel. Kalau selama ini menurut aku sejak menjadi Dimas Diajeng, aku jadi lebih banyak melakukan inisiatif di bidang sosial sih. Seperti contohnya, aku sebelumnya beberapa waktu ini aku lagi bikin buku juga. Iya, aku nonton itu story-nya Diajeng Erina, buku digital itu ya. Iya, aku bikin buku tentang itu ya. Aku bikin buku tentang cara daftar S2 di luar negeri di universitas terbaik gitu. Nah, intinya sebetulnya bukan aku mau menulis buku, sebenarnya aku lagi cari cara gimana caranya orang-orang itu bisa lebih aware bahwa ada banyak bantuan yang dibutuhkan oleh satu komunitas nih yang concern di bidang pendidikan anak jalanan. Oke. Nah, kalau misalkan langsung minta donasi kan kadang-kadang orang kayak langsung skip kan. Tapi kalau kita kasih semacam insentif gitu, aku sebagai timbal balik aku kasih buku nih kayak gitu, banyak orang yang tertarik nih kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa yang aku lakukan sebelumnya. Itu sih. Nah, beberapa banyak hal lainnya yang juga sebelumnya dilakuin itu banyak. Sejak ikut Dimas Diajeng, aku sendiri merasa bahwa jadi lebih banyak terkonek dengan komunitas-komunitas lain yang ada di Jogja, baik itu di bidang wisata, bidang kepemudaan, bidang bisnis, di bidang banyak lah. Itu benar-benar Dimas Diajeng itu suatu tempat yang mereka itu banyak berjejaring ke banyak industri kayak gitu, dan itu akan sangat-sangat berguna nantinya dimanapun kita berkiprah, baik itu misalkan kita kerja di pemerintahan, kita kerja di bisnis, kita kerja sebagai akademisi, itu akan sangat impactful kayak gitu. Kalau aku sendiri memang lebih banyak concernnya di bidang kayak sosial kerelawanan, dan dengan menjadi Dimas Diajeng itu menurut aku mempunyai privilege lebih, di mana orang itu lebih percaya gitu sama yang aku sampaikan, campaign yang aku sampaikan, ataupun kayak kalau misalkan ada suatu isu atau suatu masalah yang ada di Jogja ataupun di manapun itu, aku lebih bisa reach out orang karena mungkin aku tahu kalau misalkan kita butuh bantuan di bidang perdinasan itu kita connect ke siapa, kalau misalkan kita butuh bantuan misal kita udah tahu nih connect ke siapa kayak gitu sih. Jadi itu salah satu hal yang menurut aku sangat membantu banget sih selama ikut Dimas Diajeng kayak gitu. Oke, luar biasa sekali, dan itu tadi adalah kontribusi dari Diajeng Erina langsung dalam kegiatan sosial masyarakat gitu ya. Dan di sini pun juga Diajeng Erina itu mendonasikan ya kan hasil dari pendapatan buku, yaitu langsung akan didonasikan ke komunitas Sekolah Gajah Wong Yogyakarta untuk mendukung proses pembelajaran dan juga pemulihan dampak COVID-19. Benar seperti itu. Luar biasa sekali, boleh dong kita apresiasi. Ini niat baik banget gitu ya. Semoga dimudahkan dan dilancarkan ya Diajeng Erina ya. Sangat menginspirasi sekali. Nah, tapi Dimas Daniel juga tidak kalah menginspirasi ya, karena memang Dimas Daniel ini sangat ulet sekali mungkin bergerak dalam dunia bisnis gitu. Nah, menurut Dimas Daniel bagaimana sih sebenarnya tips dan juga triknya untuk mengembangkan bisnis di tengah pandemi COVID seperti ini? Karena maksudnya kok kepikiran gitu loh, COVID pandemi kayak gini, tapi Dimas Daniel maksudnya apa ya istilahnya, ngebut sekali, aku kudungin kayak gitu. Coba. Kalau di tengah pandemi kayak gini, rata-rata teman-teman pembisnis itu jarang ada yang ambil kebijakan untuk tambah cabang baru atau buka baru gitu, karena memang situasinya tidak memungkinkan, pasarnya juga lagi lesu. Cuman memang kenapa
Carol Coffee baru aja buka ya, baru aja buka tanggal 1 Agustus ini di tengah pandemi dan di tengah PPKM. Itu karena memang analisisnya kan udah dikerjakan jauh-jauh waktu ya. Ketika mungkin teman-teman inget lah ketika bulan April, Mei itu isu-isu positif mulai bagus nih jadinya kampus Agustus udah mulai beberapa buka program pembelajaran dan lain sebagainya, dan isu PPKM tuh hampir tidak terlintas di pikiran kita gitu. Artinya kita melihat bahwa ada pemulihan ekonomi yang akan udah dimulai di tahun ini, terutama Yogyakarta gitu. Nah, otomatis lah ambillah kita peluang untuk masuk di daerah istimewa Yogyakarta gitu, untuk di Jogja ngembangin satu bisnis juga. Tapi ternyata pandemi. Nah, pembelajarannya adalah tapi ternyata ada PPKM dan merubah semua skema. Pembelajaran yang saya dapat adalah ketika kita pengen bisnis dengan situasi kayak gini tuh mau nggak mau ya kita harus kreatif gitu loh. Apa yang bisa, kayak misalnya nih ada satu hal, ketika kita ada di dunia F&B, restoran, coffee shop atau apapun lah gitu, rata-rata teman-teman akan mengganti metodenya dari tadinya jualan secara offline harus datang, mereka sekarang mencoba berbondong-bondong untuk masuk ke platform jualan online, jadinya digital ada ya? GoFood, Shopee Food sekarang yang baru gencar, benar, GrabFood dan lain sebagainya. Jadi mulai beralih dari hal biasa menjadi digital channel gitu. Jadi ya mau nggak mau di tengah pandemi kayak gini kita harus bertahan, dan kemudian kita juga harus menyiapkan strategi plan untuk berikutnya gitu. Benar sekali, setuju sih. Jadi di masa pandemi kayak gini ya gimana caranya memang kita harus berlomba-lomba untuk bisa bertahan hidup gitu kan ya, bertahan dalam bidang ekonomi, bertahan dalam bidang kesehatan, terutama juga menjaga keselamatan satu dengan yang lain gitu. Tapi salut sih, dan semoga juga Mas Daniel di sini, di Mas Daniel untuk coffee shopnya benar-benar bisa makin keren lah ya gitu, makin mengudara gitu ya. Dan juga di sini aku pengen tahu sih sebenarnya kesan yang paling bermakna mungkin selama menjabat sebagai Dimas Diajeng Daerah Istimewa Yogyakarta yang katanya tahun ini lengser gitu. Amin paling serius ya ini kayaknya ya gitu. Soalnya Erina tahun depan udah kemana nih? Ke pelaminan atau mana nih kayaknya? Insya Allah berangkat S2. Wow, luar biasa sekali, ke luar negeri. Oke, jadi kalau bisa sih diselesaikan dulu begitu ya tahun ini gitu, kelar ya. Enak gitu kan kalau meninggal. Nah, kira-kira apa nih kesan dari Diajeng Erina? Daniel dulu sama apa duluan? Siapa duluan? Kamu duluan. Oh ya udah. Kesan selama menjabat di Dimas Diajeng sebenarnya yang paling paling menyenangkan dari Dimas Diajeng adalah kita ketemu dengan orang-orang yang punya frekuensi positif gitu. Artinya mungkin benefit secara langsung berupa materi dan lain sebagainya atau pekerjaan dan lain sebagainya jarang kita dapetin, tapi dengan kita punya circle yang positif, punya lingkungan yang positif, itu akan membawa kita ke hal yang lebih positif. Teman-teman Dimas Diajeng yang ada di DIY termasuk salah satunya punya circle yang positif, jadi teman-teman produktif di lininya masing-masing. Mungkin nggak semua sejalan di dunia bisnis atau di dunia pariwisata atau di dunia pendidikan, tapi setidaknya kita ikut bangga melihat teman-teman kita juga meniti meniti cita-citanya satu persatu gitu ya. Jadinya lebih senangnya karena terpacu, teman kita ada yang kemudian punya loncatan-loncatan di bidangnya, kemudian kita juga pengen punya loncatan-loncatan di bidang kita gitu. Oke, jadi ya memang relasinya ya berarti yang paling utama, dan juga circle-nya sangat positif sekali gitu ya di lingkup Dimas Diajeng Daerah Istimewa Yogyakarta gitu. Dan ya memang kalau misalkan kita lihat perkembangannya sih memang luar biasa sekali, bahkan rekan-rekan dari Dimas Diajeng Daerah Istimewa Yogyakarta ini berhasil meniti karir di bidangnya masing-masing kayak gitu. Tapi mereka juga tidak menutup diri untuk bisa sharing kayak gitu loh. Jadi bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat satu dengan yang lainnya kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari sisi Diajeng Erina yang paling berkesan bermakna gitu. Yang paling berkesan bermakna. Iya, aku setuju sih sama Daniel. Jadi kayak kalau misalkan di Dimas Diajeng itu kita emang ketemu orang-orang yang kayak punya greget yang tinggi, punya grit yang tinggi, punya kayak semangat juang yang tinggi. Bener-bener aku salut banget sih maksudnya ketemu orang-orang di Dimas Diajeng yang memang berkarirnya dan berkiprahnya di bidang yang berbeda, tapi semua tuh bener-bener punya semangat untuk memperjuangkan apapun yang mereka lakukan kayak gitu. Dan itu semangat yang kita
semacam kayak energi yang kita serap dan itu kita bawa buat ya berpacu lebih jauh kayak gitu. Jadi kalau misalkan ketemu di Mas Diajeng walaupun kita tidak jarang ketemu gitu, tapi setiap ketemu pasti kita kayak kepo nih, kamu kesibukannya apa kayak gitu-gitu. Dan memang teman-teman di Mas Diajeng memang aku salut semua. Mereka memang semuanya punya semangat juang yang sangat-sangat tinggi kayak gitu. Dan menurut aku kalau di luar lingkup di Mas Diajeng, dimanapun nanti kita akan berkiprah gitu ya, pasti kalau misalkan orang udah tahu nih kita dari duta daerah Jogja gitu ya, baik itu mereka biasanya kalau orang luar gak terlalu paham, oh ini ada duta daerah kabupaten kota mana beda-beda, tapi mereka taunya oh dari Jogja kayak gitu, oh dia duta wisata gitu, itu pasti udah jadi label sendiri, itu dimanapun pasti udah jadi label. Aku kan sempat kerja juga di beberapa tempat, di pemerintahan, di swasta gitu, dan memang menjadi duta wisata itu tuh benar duta daerah atau duta wisata gitu ya, itu sudah menjadi kayak semacam kayak branding sendiri gitu, kayak oh ini orangnya bagus nih, public speakingnya bagus, oh pantas dia duta wisata kayak gitu. Itu pasti akan kebawa dimanapun, walaupun kita menjabatnya udah lama banget ya, udah dari 2018 itu, bahkan aku sekarang pun mau purna gitu, itu masih dikenal banget gitu brandingnya. Oh dia dari Jogja nih duta wisata kayak gitu, pasti akan kebawa kemanapun sih kayak gitu. Jadi ya itu kesan yang cukup menyenangkan gitu selama kita memanfaatkannya dengan positif. Benar sekali. Jadi bukan bersaing dalam hal negatif, berlomba-lomba menyaingi rekan-rekannya, enggak ya gitu. Malah justru di situ ya kita bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat betul. Kan ya. Dan ya memang ini juga merupakan wadah yang sangat luar biasa juga bagi anak-anak muda nggak sih zaman sekarang gitu kan ya. Jangan hanya diem di rumah aja kayak gitu kan ya. Tapi coba deh di situ banyak banget wadah-wadah yang bisa digunakan untuk menggali potensi kita lebih jauh lagi kayak gitu kan. Nah, kemudian di sini saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk Dimas Daniel dan juga Diajeng Erina, karena memang kita terbatas waktu gitu kan ya, sesi kita mungkin hanya bisa 15 sampai 20 menit saja. Tapi saya terima kasih banyak karena Dimas Daniel dan juga Diajeng Erina benar-benar bisa menyempatkan waktunya gitu kan di sela-sela kesibukan masing-masing gitu kan ya. Dan semoga gini kita susah ketemu ya. Iya. Saya sama Erina ketemu di DWI Bali. Oh gitu. Iya, sebelum pandemi. Ya ampun, kerja kan di Jakarta. Tidak sengaja. Iya. Wow. Iya. Luar biasa sekali sampai sana loh ya gitu kan. Oke, pokoknya semoga apapun yang sedang dilakukan oleh Dimas Daniel dan juga Diajeng Erina diberikan kelancaran, kemudahan gitu, dan tentunya bermanfaat bagi orang banyak gitu ya. Dan juga semoga di sini STT People, sahabat-sahabat Dimas Diajeng semuanya bisa terinspirasi gitu dengan apa yang tadi sudah dilakukan Dimas Daniel mungkin di dunia bisnisnya, coffee shopnya, kemudian juga Diajeng Erina dalam dunia masyarakat yang luar biasa sekali. Hasilnya buku penjualan itu bisa didonasikan untuk kegiatan pendidikan. Pokoknya semoga semuanya yang direncanakan bisa diberikan kelancaran, keselamatan dan juga kesehatan selalu gitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak bagi Estetik People juga yang selalu senantiasa menyaksikan program kita di program Jaran Kepang, Jaran-Jaran Kepanggian gitu. Dan jangan kemana-mana karena kita masih punya satu bintang tamu lagi gitu ya dari tuan rumah nanti dengan Dimas Diajeng Bantul. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak Diajeng Erina dan juga Dimas Daniel sekali lagi. Dan terima kasih banyak untuk sahabat Estetik People, sampai bertemu kembali. Terima kasih. Jaran Kepang, jarang-jarang kepanggihan.